Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga saja teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak kurang suatu apapun di dalam hidup kalian. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kali ini saya kembali menceritakan sebuah film bertema penjara yang diangkat dari sebuah kisah nyata. Film ini menceritakan tentang pelarian terbesar sepanjang sejarah penjara, yang sampai hari ini belum terselesaikan. Dengan judul film Escape from Alcatraz, dan inilah dia teman-teman, alur cerita filmnya. Pada tanggal 18 Januari 1960, sebuah kapal berangkat dari dermaga California menyeberangi Teluk San Francisco menuju Pulau Alcatraz dengan membawa seorang napi yang bernama Frank Morris. Frank adalah seorang kriminal yang sudah sering kali keluar masuk penjara, dan kali ini dia akan menjalani hukumannya di penjara Alcatraz yang terkenal dengan tingkat keamanan maksimumnya. Meskipun penjara sudah seperti rumah kedua baginya, ini adalah pertama kalinya Frank akan mencicipi rasanya tinggal di penjara terisolir yang berada di sebuah pulau di tengah laut. Seperti halnya peraturan di semua penjara dengan tingkat keamanan maksimal, sebelum memasuki penjara, Frank diperiksa badannya dari atas kepala hingga ujung kaki untuk memastikan bahwa dia tidak menyelundupkan barang-barang yang tidak diinginkan ke dalam penjara. Setelah selesai menjalani pemeriksaan, Frank kemudian dibawa oleh para petugas penjara menuju ke kamar selnya. Petugas penjara kemudian mengatakan padanya, "Selamat datang di Alcatraz." Keesokan harinya ketika sedang sarapan, dari kejauhan tampak seorang napi gendut yang bernama Wolf mencoba untuk menggodai Frank dengan cara kode-kodean. Namun Frank hanya menatapnya dan lalu mengabaikannya. Merasa kode uniknya tidak direspon oleh Frank, Wolf kemudian mengancam Frank dengan menunjukkan sebatang korek api yang sedang menyala dan kemudian padam di dalam genggamannya. Pada siang hari itu, Frank dipanggil untuk menghadap kepala penjara ke kantornya. Sebagai seorang kepala penjara, sudah merupakan tugasnya bahwa dia harus menjelaskan kepada setiap tahanan baru semua peraturan yang ada di Alcatraz. Kepala penjara menjelaskan kepada Frank bahwa Alcatraz adalah sebuah penjara yang dibangun khusus untuk menahan para napi yang bermasalah. Dia memperingatkan Frank untuk jangan membuat onar, apalagi sampai mencoba untuk melarikan diri. Karena sampai detik itu, belum ada satupun napi yang berhasil melarikan diri dari penjara kekuasaannya itu. Namun Frank tampak tidak tertarik sama sekali dengan pidato panjang lebar yang disampaikan oleh kepala penjara. Matanya tertuju pada sebuah alat pemotong kuku yang sedang tergeletak di atas meja. Setelah selesai mendengarkan ocehan kepala penjara, Frank kemudian kembali ke kamar selnya, dan tentu saja dengan mengantongi alat pemotong kuku yang berhasil dicurinya dari kantor kepala penjara. Frank kemudian menyembunyikan pemotong kuku itu di dalam sebuah buku yang berada di dalam kamarnya. Pada sore hari itu ketika sedang mandi, Wolf kembali mencoba untuk menggodai Frank dengan cara menghampirinya. Wolf mengatakan pada Frank bahwa dia sedang mencari seorang pendamping baru. Pada awalnya Frank tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Wolf kepadanya. Namun karena Wolf terus-terusan saja mencoba untuk menggodainya, Frank kemudian tersenyum kepadanya dan tanpa basa-basi langsung mengayunkan beberapa buah jab ke arah Wolf, sehingga membuat Wolf patah hati dan langsung bobo cantik di lantai kamar mandi. Frank menjalani hari-harinya di Alcatraz selayaknya para napi yang lainnya. Untuk mengisi waktunya, dia bekerja sebagai seorang pustakawan yang bertugas untuk mengantarkan buku-buku bacaan ke kamar sel para tahanan. Selama dia di sana, dia juga bersahabat dengan seorang napi yang bernama Doc. Doc adalah seorang napi terhukum seumur hidup yang memiliki bakat melukis yang sangat baik. Doc mencoba untuk memperingatkan kepada Frank bahwa Wolf berencana untuk membunuhnya. Dia meminta Frank untuk berhati-hati karena Wolf tidak terima dirinya dipermalukan oleh Frank ketika sedang berada di kamar mandi. Keesokan harinya, informasi yang disampaikan oleh Doc kepada Frank terbukti benar. Wolf mencoba untuk menikam Frank ketika sedang berada di lapangan penjara. Frank kemudian terlibat perkelahian dengan Wolf dan lalu dihentikan oleh para petugas yang memberikan tembakan peringatan ke arah mereka. Akibat perkelahian ini, baik Wolf maupun Frank sama-sama dimasukkan ke dalam sel pengasingan. Frank mendapatkan hukuman selama 1 bulan di dalam sel pengasingan, sementara Wolf mendapatkan hukuman yang lebih lama karena dia yang memulai perkelahian tersebut. Selama dikurung di dalam sel pengasingan, Frank mulai merasa bahwa Alcatraz tidak menjalankan peraturan yang adil. Dia tidak seharusnya ikut dihukum karena bukan dia yang memulai perkelahian. Setelah dibebaskan dari sel pengasingan, Frank mendapati bahwa ada seorang napi baru yang menghuni kamar sel di sebelahnya. Frank kemudian berkenalan dengan tetangga barunya itu. Nama napi tersebut adalah Charlie Budd. Charlie ditangkap karena pencurian mobil dan perampokan bersenjata. Pada suatu hari, kepala penjara mengunjungi kamar sel Doc
karena dia merasa penasaran dengan karya-karya lukisan yang dibuat oleh Doc. Dari sekian banyak lukisan yang dibuat oleh Doc, kepala penjara mendapati sebuah lukisan yang menarik perhatiannya. Lukisan tersebut adalah sebuah potret diri kepala penjara yang sedang tersenyum. Setelah melihat lukisan tersebut, kepala penjara kemudian memerintahkan pada anak buahnya untuk menyita semua lukisan yang ada di kamar Doc beserta semua peralatan melukisnya. Dia merasa tidak senang karena Doc berani melukis dirinya yang sedang tersenyum. Doc berusaha menjelaskan bahwa bagi dirinya, lukisan-lukisan itu adalah segalanya yang dia miliki. Namun petugas tampak tidak peduli dan tetap menyita semua lukisannya sambil berlalu pergi. Perlakuan yang tidak adil ini membuat Doc merasa dirinya sangat tersakiti. Pada suatu siang ketika sedang bekerja di bengkel penjara, Doc mengambil sebuah kapak dan lalu memotong jari-jari tangannya di depan para petugas penjara. Doc kemudian dimasukkan ke dalam sel pengasingan tanpa diberikan perawatan terlebih dahulu oleh para petugas penjara. Frank yang melihat kejadian ini seketika langsung merasa emosi. Dia kemudian mengumpulkan jari-jari Doc yang berserakan di lantai dan lalu memberikannya kepada petugas penjara. Pada awalnya, Frank tidak mengerti mengapa Doc melakukan perbuatan nekat seperti itu. Hingga salah satu napi memberitahukan kepada Frank bahwa Doc melakukan itu karena hak melukisnya dicabut oleh kepala penjara tanpa ada alasan yang jelas. Mendengar hal tersebut, Frank semakin geram dengan kebijakan Alcatraz yang selalu memperlakukan para napinya dengan tindakan yang semena-mena. Otaknya berpikir keras bagaimana caranya untuk membalas perlakuan para petugas yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Pertanyaannya ini terjawab ketika pada suatu hari, Frank mendapati bahwa dua orang temannya yang berasal dari penjara lain dikirim ke Alcatraz. Dua orang temannya ini adalah Englyn bersaudara, John dan Clarence. Mereka berdua dipindahkan ke Alcatraz karena mencoba kabur dari penjara sebelumnya. Clarence kemudian bertanya kepada Frank, apakah benar rumor yang beredar bahwa belum pernah ada napi yang berhasil melarikan diri dari Alcatraz. Pada malam harinya, Frank mencoba untuk mengikis tembok yang membingkai ventilasi udara di kamarnya. Dia mendapati bahwa tembok di sekeliling ventilasi sudah mulai lapuk dan mudah untuk dikikis, bahkan hanya menggunakan pemotong kuku. Keesokan harinya, Frank mengajak Charlie, tetangga selnya, untuk bertemu dengan John dan Clarence di kantin penjara. Frank kemudian menjelaskan kepada teman-temannya bahwa dia menemukan sebuah cara untuk melarikan diri dari Alcatraz. Dia menjelaskan kepada teman-temannya bahan apa saja yang mereka perlukan untuk melancarkan pelarian ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari Frank, teman-temannya kemudian membagi tugas dan setuju untuk bersama-sama melakukan pelarian ini. Malam hari pun tiba. Frank meminta Charlie untuk berjaga-jaga, sementara dia mencoba untuk membobol ventilasi udara di kamarnya dengan menggunakan alat pemotong kuku. Keesokan harinya, 4 sekawan ini kembali berkumpul di kantin penjara. Frank menceritakan kepada teman-temannya bahwa dia sudah mulai melakukan penggalian. Namun, akan memakan waktu yang sangat lama apabila mereka melakukan penggalian dengan menggunakan sebuah pemotong kuku. Frank kemudian meminta John untuk mengalihkan perhatian petugas, sementara dia mencoba untuk mencuri sebuah sendok dari kantin penjara. Pada malam harinya, Frank kembali melakukan penggalian, sementara Charlie bertugas untuk berjaga-jaga. Satu persatu alat mereka kumpulkan bersama dari bengkel penjara. Setelah beberapa malam melakukan penggalian, Frank akhirnya berhasil membobol ventilasi udara yang ada di kamar selnya. Sekarang, tiba giliran teman-temannya untuk membobol ventilasi udara yang ada di kamar mereka masing-masing. Frank kemudian berusaha untuk membuat sebuah penutup ventilasi dari kertas karton yang dia kumpulkan. Dia dan teman-temannya juga membuat kepala boneka berbahan kertas karton yang akan digunakan untuk mengelabui petugas ketika hari pelarian tiba. Setelah Frank menyelesaikan semua pekerjaan di kamarnya, dia kemudian bertanya kepada teman-temannya apakah mereka telah siap untuk melakukan pelarian. John dan Clarence berkata bahwa mereka berdua juga telah menyelesaikan pekerjaan di kamar mereka. Di antara mereka berempat, hanya Charlie saja yang belum menyelesaikan pekerjaan di kamarnya. Meskipun mereka sedikit terganggu dengan keterlambatan Charlie, namun mereka tetap menunggu Charlie untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan akhirnya malam pelarian pun tiba. Satu persatu dari mereka memasuki lubang ventilasi di kamar mereka masing-masing. Mereka berempat sepakat untuk bertemu di atap penjara. Namun lagi-lagi nasib naas terjadi kepada Charlie. Dia tidak dapat meninggalkan kamar selnya karena ada seorang petugas yang sedang mondar-mandir di depan pintu kamarnya. Frank mencoba untuk menunggu Charlie, namun Charlie tidak kunjung tiba. Dengan terpaksa,
Frank, John, dan Clarence kemudian melanjutkan pelarian tanpa Charlie. Mereka bertiga memanjat lorong ventilasi udara hingga mereka sampai di atap penjara. Mereka terus mengendap-endap menyusuri atap hingga mereka berhasil sampai di tepi tembok penjara. Mereka melanjutkan menuruni tembok melalui sebuah pipa dan kemudian berlari hingga sampai di tepi laut. Tanpa membuang-buang waktu, mereka segera meniup pelampung yang telah dibuat oleh John dengan menggunakan bahan jas hujan plastik. Mereka bertiga berenang meninggalkan Pulau Alcatraz hingga sampai di tengah laut dan kemudian menghilang di balik kegelapan malam. Keesokan paginya ketika membangunkan para napi, petugas penjara mendapati kamar Frank telah kosong. Mereka hanya menemukan sebuah kepala boneka yang dibuat oleh Frank dengan menggunakan bahan karton bekas. Alarm segera dibunyikan dan para petugas segera menyisir seluruh penjuru pulau. Kapal patroli diturunkan untuk menyusuri Teluk San Francisco. Namun, Frank, John, dan Clarence tidak pernah ditemukan jejaknya bahkan sampai hari ini. Beberapa bulan kemudian, kepala penjara Alcatraz dipecat dan Alcatraz ditutup oleh pemerintah Amerika Serikat untuk selamanya. Karena di dalam penyelidikan yang dilakukan, akhirnya diketahui bahwa Alcatraz selama ini selalu memperlakukan para napinya dengan perlakuan yang semena-mena. Dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman, sebuah film bertemakan penjara yang bisa saya bawakan untuk menemani urusan teman-teman dimanapun kalian berada. Walaupun ini adalah sebuah film yang bertema kriminal, tentu saja selalu ada hikmah yang bisa kita ambil dari balik sebuah cerita. Salah satunya adalah jangan pernah meremehkan seseorang terlepas dari seburuk apapun perbuatan yang pernah dia lakukan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan. Dari kesalahan tersebutlah kita akan belajar. Dan bukankah dari balik langit yang tergelap akan bersinar sebuah bintang yang paling terang? Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa dijaga kesehatan di sana dan sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.